Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo, masih di channel yang sama, yaitu channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya kembali membahas mata pelajaran yang ada di tingkat SMP atau MTS, khususnya pada mata pelajaran IPA. Sebelum lebih jauh kita membahas materi pada kesempatan kali ini, seperti biasa jangan lupa Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas materinya pada kesempatan kali ini. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu berkenaan dengan darah dan komponen penyusunnya, yang mana materi ini berada di kelas 8. Yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Ya, kita bahas mulai dari darah dan penyusunnya dulu, darah dan komponen penyusunnya dulu. Baru setelah itu nanti kita bahas mengenai organ dan juga sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelumnya materi ini sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya juga mengenai darah dan komponen penyusunnya. Akan tetapi ada beberapa hal yang saya nilai kurang dari videonya dan akan saya perbaiki pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita bahas dulu pengertiannya. Darah adalah cairan yang terdapat pada makhluk hidup yang berfungsi untuk mengangkut zat-zat dan oksigen serta hasil metabolisme dan sebagai pertahanan tubuh. Jadi darah itu apa? Darah itu adalah cairan yang terdapat pada makhluk hidup, yang mana darah itu memiliki fungsi untuk mengangkut zat-zat seperti hormon, zat makanan, oksigen, serta sisa metabolisme, misalnya seperti karbon dioksida yang dibuang atau yang dibawa ke paru-paru, dan juga sebagai pertahanan tubuh. Dalam hal ini yaitu tugasnya sel darah putih yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Jadi bisa sebagai pengangkut yaitu sel darah merah, bisa juga sebagai pertahanan tubuh yaitu sel darah putih. Fungsi dari darah. Yang pertama, mengangkut oksigen. Darah di sini fungsinya sebagai pengangkutan. Yang pertama berfungsi untuk mengangkut oksigen. Lalu darah juga berfungsi untuk mengangkut nutrisi dan hormon, sehingga nanti nutrisi dan hormon, sari-sari makanan yang telah diserap oleh usus penyerapan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Yang mengangkutnya itu tadi adalah darah. Begitu juga hormon yang dibutuhkan tubuh diangkut oleh darah ke seluruh bagian-bagian tubuh atau jaringan-jaringan tubuh. Karena sel dan jaringan tubuh itu membutuhkan nutrisi atau makanan, dan yang mengangkutnya adalah darah. Kemudian mengangkut sisa hasil metabolisme. Sisa-sisa hasil metabolisme salah satunya misalnya seperti karbon dioksida yang akan dibuang oleh paru-paru. Nah, itu dibawa dari jaringan atau sel tubuh ke paru-paru melalui darah. Mengatur suhu tubuh. Darah juga menyerap suhu tubuh sehingga suhu tubuh yang ada di tubuh kita itu sama. Karena diedarkan atau dibawa oleh darah. Lalu darah juga berfungsi untuk menyembuhkan luka. Dalam hal ini menutup luka yang dilakukan oleh trombosit atau keping-keping darah. Darah juga berfungsi untuk melawan penyakit atau berfungsi sebagai kekebalan tubuh, yang mana dilakukan oleh sel darah putih yang berfungsi untuk melawan penyakit. Nah, ini adalah fungsi-fungsi darah. Komponen darah. Darah itu terdiri dari dua komponen, atau darah itu tersusun atas dua komponen, yaitu apa saja? Yang pertama ada yang namanya plasma darah, yang kedua ada namanya sel darah. Jadi darah itu tersusun atas plasma darah dan juga sel darah. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma itu cairan. Plasma itu artinya cairan. Maka kalau dikatakan plasma darah berarti adalah cairan pada darah.
Plasma darah terdiri atas 90% air dan 10% zat terlarut. Nah, yang dikatakan tadi plasma, karena dia plasma cairan, maka 90% itu terdiri dari air dan 10%-nya itu terdiri dari zat terlarut. Zat apa saja yang terlarut di dalam plasma darah? Yang pertama ada protein plasma yang terdiri dari albumin yang berfungsi untuk menjaga volume dan tekanan darah. Lalu ada globulin yang berfungsi melawan bibit penyakit dan fibrinogen yang membantu dalam pembekuan darah. Fibrin itu benang-benang, ya, fibrinogen. Jadi kalau kita lihat ada ketika luka nanti terbentuk benang-benang halus, nah yang membentuk itu adalah fibrinogen. Nah, yang berfungsi untuk pembekuan darah pada saat luka atau menutup luka. Selain tadi protein plasma, ada juga garam mineral. Garam mineral pada plasma darah itu berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik dan pH darah. Selain itu ada juga oksigen dan juga karbon dioksida. Lalu ada zat-zat makanan, sampah nitrogen seperti hasil metabolisme urea dan asam urat, serta hormon, vitamin, dan enzim. Nah, ini adalah zat-zat yang terlarut pada plasma darah. Jadi darah itu kalau kita pisahkan seperti ini, maka dia akan terbagi menjadi plasma darah atau cairan darah, kemudian sel darah putih dan sel trombosit. Nah, ini sel darah putih dan sel trombosit, dan kemudian sel darah merah. Jadi plasma darah, sel darah putih, nah ini sel darah merah yang lebih banyak. Jadi kalau kita pisah nanti bentuknya seperti ini. Kalau cairan darah itu kita pisah nanti bentuknya seperti ini. Terbagi atas plasma darah, sel darah putih dan trombosit, serta sel darah merah seperti itu. Sel-sel darah. Sel-sel darah itu terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan juga sel-sel keping darah atau keping-keping darah yang dikenal dengan istilah trombosit. Yang pertama kita bahas adalah sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah itu memiliki ciri yang pertama, berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Ya, jadi sel darah merah, darah itu berwarna merah karena darah itu mengandung hemoglobin. Globin ini adalah hemoglobin ini merupakan salah satu bentuk protein pada darah, hemin dan globin. Yang mana hemoglobin ini nanti berfungsi untuk membantu mengikat oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini kalau kita lihat sel-sel darahnya berwarna merah. Berbentuk bulat pipi, pada bagian tengahnya cekung atau disebut juga dengan istilah bikonkaf. Bi itu dua, konkav itu cekung. Bikonkaf berarti kedua sisi bagian tengahnya itu berbentuk cekung. Nah, ini berbentuk bulat pipi, tengahnya cekung. Nah, itu ya. Bikonkaf itu bi2, konkav itu cekung. Jadi kalau bikonkaf berarti dua sisinya, dua sisi bagian tengahnya berarti sisi sini dan sisi ini itu dia cekung, maka disebut dengan istilah bikonkaf. Tidak memiliki inti sel, jadi sel darah merah itu tidak memiliki inti sel. Umur sel darah merah kurang dari 120 hari. Setelah itu digantikan oleh sel darah merah yang baru, dan sel darah merah yang rusak akan dirombak di hati. Umumnya berjumlah 4 sampai 5 juta sel per milimeter kubik darah. Berdiameter sekitar 7 sampai 8 mikrometer dengan ketebalan 1 sampai 2 mikrometer. Bersifat elastis. Fungsi dari sel darah merah. Fungsi sel dari darah merah yaitu apa saja? Yang pertama, mengangkut oksigen dan karbon dioksida karena dia mengandung hemoglobin. Tadi saya sudah singgung bahwa sel darah merah itu mengandung hemoglobin, yang mana hemoglobin itu berfungsi untuk membantu dalam proses pengikatan oksigen dan juga karbon dioksida. Nanti oksigen dan karbon dioksida itu dilepaskan ke paru-paru.
Oksigen, ketika kita menghirup oksigen, oksigennya di dalam alveolus di paru-paru nanti akan berdifusi ke pembuluh darah. Di pembuluh darah nanti oksigennya diikat dan dibawa oleh sel darah dan dibawa ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh atau jaringan nanti karbon dioksidanya dibawa oleh darah dan dilepaskan ke paru-paru, lalu dikeluarkan dalam proses pernapasan. Nah, itu ya. Kemudian penentuan golongan darah, karena pada sel darah merah itu mengandung antigen aglutinogen. Apa antigen aglutinogen? Yaitu antigen yang menyebabkan terjadinya penggumpalan darah. Misalnya apabila dia memiliki antiglugen yang berbeda, maka darahnya itu bisa menggumpal. Nah, bisa menggumpal. Atau antigen yang dapat menyebabkan penggumpalan darah. Misalnya ketika golongan darah A, ya, golongan darah A itu tidak bisa bertemu dengan golongan darah B. Nah, jika dia bertemu dengan golongan darah B, maka darahnya akan menggumpal. Jadi golongan darah A tidak bisa ditransfusi golongan darah B, atau golongan darah B tidak bisa ditransfusi golongan darah A. Nah, jika ditransfusi maka terjadi penggumpalan. Itu diakibatkan adanya antigen aglutinogen. Sehingga nanti golongan A bisa ditransfusi golongan darah apa saja, golongan B bisa ditransfusi golongan darah apa, golongan AB bisa ditransfusi golongan darah apa, golongan O ditransfusi golongan apa. Itu yang menentukan adalah kandungan dari antigen aglutinogennya. Nah, seperti itu. Lalu, fungsi sel darah merah juga dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Kandungan S-nitrosetiol yang dilepaskan oleh hemoglobin dapat pada saat mengalami terdeoksigenasi dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Ini adalah fungsi dari sel darah merah. Tapi fungsi utamanya yaitu sebagai pengangkutan. Kekurangan sel darah merah dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan anemia. Lanjut, sel darah putih. Ciri dari sel darah putih, dia memiliki inti sel, lalu tidak berwarna, bentuknya tidak tetap, dapat bergerak secara amoeboid, artinya dia dapat bergerak secara bebas. Dapat menembus dinding pembuluh kapiler atau dikenal dengan istilah diapedesis. Berjumlah 4.000 sampai 10.000 per mm kubik darah. Kelebihan sel darah putih disebut leukositosis dan kekurangan sel darah putih disebut leukopenia. Ini merupakan ciri-cirinya. Dia memiliki inti sel, berbeda dengan sel darah merah tadi, dia tidak memiliki inti sel, tidak berwarna, bentuknya tidak tetap. Ada juga yang menyebut bentuknya amoeboid. Nah, amoeboid itu berarti dia tidak berbentuk. Dapat bergerak secara bebas, dapat menembus dinding pembuluh kapiler darah atau dikenal dengan istilah diapedesis. Jenis-jenis sel darah putih berdasarkan ada tidaknya sitoplasma, ada tidaknya butiran dari sitoplasma. Sel darah putih terbagi atas. Yang pertama ada granulosit, kemudian ada agranulosit. Granulosit adalah sel darah putih yang terdapat butiran pada sitoplasmanya, terdiri atas basofil, neutrofil, dan eosinofil. Nah, ini kita lihat di dalam sitoplasma. Sito itu sel, plasma itu cairan. Jadi sitoplasma adalah cairan yang ada di dalam sel. Kalau kita lihat di sini, di sitoplasmanya ini ada butir-butirannya, jadi dia tidak bersih. Nah, itu disebut dengan granulosit. Jadi jika pada sitoplasma atau cairan sel darah putih terdapat butir-butiran, maka itu disebut dengan granulosit. Sementara agranulosit, granula atau granulosit itu adalah butiran, yang mana apabila sel darah putihnya tidak terdapat butir-butiran pada sitoplasmanya atau pada cairan selnya tidak ditemukan butiran-butiran. Nah, seperti ini bersih. Yang mana granulosit itu terdiri dari monosit,
dan juga limfosit. Dan limfosit itu ada dua, ada limfosit B dan limfosit T. Jadi saya ulang lagi. Berdasarkan ada tidaknya sitoplasma pada sel darah putih, ada tidaknya butiran pada sitoplasma sel darah putih. Berdasarkan ada dan tidaknya butiran pada sitoplasma sel darah putih itu dibagi menjadi dua. Ada granulosit apabila di sitoplasmanya terdapat butiran-butiran. Sitoplasma itu apa tadi? Cairan sel. Sito itu sel, plasma itu adalah cairan. Jadi di dalamnya ini ada butiran-butiran. Nah, seperti ini. Disebut granulosit. Terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil. Sedangkan jika tidak terdapat butiran disebut agranulosit. A tidak, granula itu butiran. Jadi cairan selnya tidak terdapat butiran. Terbagi atas monosit dan limfosit. Sementara limfosit sendiri ada dua. Ada limfosit B dan limfosit T. Berikutnya ada fungsi dari sel darah putih. Yang pertama ada eosinofil. Ini mengandung granula berwarna merah, berfungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Basofil adalah sel darah putih yang mengandung granula berwarna biru yang berfungsi sebagai reaksi alergi. Neutrofil disebut juga sel-sel PMN atau polimorfonuklear yang berfungsi sebagai fagositosit. Fagositosit itu yang memakan atau menyerang patogen. Patogen itu adalah apabila ada yang masuk menginfeksi tubuh, mikroorganisme yang masuk menginfeksi tubuh. Limfosit ada dua jenis, yaitu sel T dan sel B. Jadi ada limfosit T, ada limfosit B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Monosit, ini adalah leukosit yang berukuran paling besar, berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Jadi sel darah putih ini bisa dikatakan sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun tubuh yang melindungi tubuh dari penyakit atau mikroorganisme yang bisa menginfeksi tubuh. Nah, seperti itu. Ya, biasanya ditandai dengan reaksi alergi seperti suhu tubuh yang tinggi dan lain sebagainya. Jadi kalau jumlahnya ini banyak, ya, di dalam tubuh berarti apa? Terjadi infeksi. Ya, misalnya sel darah putihnya banyak di dalam tubuh berarti terjadi infeksi seperti itu. Nah, biasanya ditandai dengan apa ya? Normalnya yaitu tadi ada suhu tinggi pada tubuh, berarti itu sistem imun tubuh sedang bereaksi. Misalnya ketika vaksin, suhu tubuhnya tinggi. Nah, vaksin itu kan adalah mikroorganisme yang dilemahkan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ketika divaksin suhu tubuhnya tinggi, berarti sistem imunitas kita bereaksi terhadap sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh tadi. Itu salah satu contoh. Next, ada keping-keping darah atau dikenal dengan istilah trombosit. Cirinya yang pertama memiliki bentuk beraneka ragam, yaitu ada yang bulat, oval, dan juga memanjang. Jumlahnya pada orang dewasa sekitar 150.000 hingga 400.000. Masa hidupnya 5-9 hari. Fungsinya yaitu sebagai proses pembekuan darah atau luka. Bagaimana proses pembekuan darah atau luka? Di sini saya punya skema pembekuan darah. Yang mana ketika tubuh luka, ya, ketika tubuh kita luka, maka trombosit itu akan pecah. Jadi misalnya tangan kita tersayat pisau atau kita sedang jatuh, nah, maka trombosit itu atau keping-keping darah itu akan pecah. Ya. Pecahnya trombosit itu menyebabkan trombosit tersebut mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, jadi pecahnya trombosit menyebabkan dikeluarkannya enzim trombokinase. Ya, trombokinase. Trombokinase itu mengeluarkan zat antihemofilia. Antihemofilia itu adalah zat yang menyebabkan terjadinya proses pembekuan darah. Kalau hemofilia itu kan berarti dia darahnya tidak bisa membeku.
Kalau anti hemofilia berarti dia darah yang menyebabkan seseorang bisa membeku. Nah, ada apa tidak ada orang yang darahnya tidak bisa membeku? Ada, yang namanya penyakit hemofilia. Nanti akan dibahas ketika kita mempelajari tentang genetika atau pewarisan sifat. Nah, ada salah satu penyakit yang disebut dengan penyakit hemofilia yang mana darahnya tidak bisa membeku. Nah, anti hemofilia ini dapat mengeluarkan protrombin. Protrombin dengan vitamin K mengubah protrombin menjadi trombin. Dari trombin nanti dengan ion Ca12 atau ion kalsium itu mengaktifkan fibrinogen yang nanti fibrinogen akan dirubah menjadi fibrin. Fibrin ini merupakan benang-benang halus yang dapat menutupi luka, sehingga lukanya bisa kering dan bisa tertutup. Akan tetapi kalau lukanya besar, ya tetap harus melalui proses perawatan, misalnya dengan dijahit seperti itu. Nah, tapi kalau hanya luka kecil seperti tersayat pisau atau ketika kita jatuh, hanya luka kecil itu masih bisa dilakukan proses penutupan atau pembekuan darah oleh tubuh. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan kita mengenai sel darah dan juga komponen penyusunnya. Seperti biasa, apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.